Bab 2254. Seorang kuek 5. Siu, mungkinkah setan ada di dalam kurcaci ini? Shen Yanxiao segera bertanya. Tidak, tapi setan seharusnya meninggalkan sesuatu di tubuh kurcaci ini. Dan benda itu terus-menerus menggerogoti vitalitas kurcaci ini. Tidak akan lama lagi vitalitasnya akan terkuras. Saat itu tiba, sungguh tidak akan ada cara untuk menyelamatkannya, kata Siu. Apa sebenarnya yang setan ingin lakukan? Membangun tubuh baru. Shen Yanxiao mengerutkan bibirnya. Ia belum lama mengenal alkimia. Ia hanya tahu sedikit tentang pembuatan alat suci. Selebihnya, ia hanya tahu sedikit, jadi ia sama sekali tidak bisa menyimpulkan niat setan dari petunjuk-petunjuk ini. Menangkap para alkemis dan meninggalkan energi iblis di tubuh para kurcaci untuk menyerap vitalitas mereka, apa artinya ini? Apakah untuk membangun tubuh baru? Shen Yanxiao tidak yakin. Yu Yulei menghampiri tempat tidur dan menatap kurcaci jelek itu. Ia menggerakkan bahunya dan mengeluarkan tongkat kayu pendek dari cincin penyimpanannya. Tongkat itu panjangnya sama dengan Yu Yulei, dengan permata biru tertanam di dalamnya. Saat Shen Yanxiao melihatnya, dia tercengang. Apa yang dipegang orang ini di tangannya? Bukankah itu hanya tongkat manusia? Shen Yanxiao telah melihat banyak sekali tongkat seperti itu di benua Brilliance. Semua magus dan prias memilikinya, dan permata biru itu pada dasarnya adalah inti sihir tingkat 5. Shen Yanxiao tidak dapat mengerti mengapa tongkat manusia muncul di tangan seorang kurcaci. Apa yang terjadi selanjutnya benar-benar mengubah pandangan dunia Shen Yanxiao. Yu Yulei benar-benar mulai memancarkan cahaya penyembuhan pada kurcaci yang terbaring di tempat tidur. Cahaya penyembuhan adalah spesialisasi seorang pendeta. Cahaya itu dapat menghilangkan beberapa efek buruk sampai batas tertentu. Jika itu keracunan ringan atau penyalahgunaan fisik, cahaya penyembuhan akan bermanfaat bagi pasien. Seorang kurcaci memegang tongkat manusia dan melakukan keterampilan seorang pendeta. Kalau saja Yu Yulei tidak terlihat seperti kurcaci, Shen Yanxiao pasti akan mengira kalau lelaki di depannya adalah pendeta yang diselundupkan dari benua cemerlang. Cahaya putih penyembuhan menyelimuti ayah Bobobi, dan cahaya hangat itu perlahan-lahan menenangkan alisnya yang berkerut. Meskipun kulitnya masih belum bagus, kondisinya sudah jauh lebih baik. Di permukaan, ayah Bobobi telah membaik. Namun pada kenyataannya, Shen Yanxiao tidak berani mengatakan bahwa dia tahu banyak tentang pendeta, tetapi Yan Yu tetaplah seorang pendeta yang hebat. Setelah sekian lama bergaul dengannya, setidaknya dia tahu sedikit tentang pendeta. Cahaya penyembuhan itu memang bisa menghilangkan beberapa efek buruk sampai batas tertentu, tetapi tubuh kurcaci itu mengandung energi iblis yang ditinggalkan oleh setan, dewa iblis. Jika ada pendeta yang bisa menghilangkannya dengan mantra penyembuhan tingkat rendah seperti cahaya penyembuhan itu, setan bisa saja kembali ke dunianya. Jadi, kemajuan yang dialami ayah Bobobi hanya sebatas permukaan saja. Keadaan ini hanya dapat dipertahankan untuk sementara waktu sebelum kembali ke keadaan sakit-sakitan. Shen Yanxiao, yang menyadari segalanya, tentu saja meremehkan tipu muslihat kekanak-kanakan ini, tetapi bagi para kurcaci yang tidak mengetahui apapun tentang pendeta, perubahan ini sungguh di luar dugaan. Bobobi langsung menangis bahagia. Ia berdiri gemetar di satu sisi, menatap ayahnya yang perlahan, membaik, lalu berkata penuh semangat kepada Yu Yulei, Guru Yu Yulei, terima kasih. Terima kasih. Bab 2255. Seorang kuek 6. Setelah memancarkan cahaya penyembuhan beberapa saat, Yu Yulei berhenti memancarkan cahaya. Ia memegang tongkat dengan wajah lelah dan duduk di kursi di satu sisi. Aku belum sepenuhnya menyembuhkan ayahmu, tapi aku sudah terlalu menguras tenagaku. Aku akan merawatnya lagi dalam 3 hari, dan setelah itu dia akan sembuh. Nada bicara Yu Yulei dipenuhi rasa iba yang mendalam. Bobobi begitu bersyukur hingga ia ingin berlutut langsung di hadapan Yu Yulei. Guru Yu Yulei telah bekerja keras untuk menyelamatkan ayahnya, yang mana hal itu sungguh menyentuh hatinya. Shen Yanxiao berdiri di satu sisi dengan wajah tenang, lengannya disilangkan di dadanya, menatap Bobobi yang hendak menangis. Kenapa bocah ini begitu bersyukur? Apa dia lupa kalau dia baru saja memberikan cincin interspatial berisi 80 juta koin emas kepada pembohong itu beberapa menit yang lalu? Belum lagi apakah ayah Bobobi bisa disembuhkan atau tidak? Harga jasa berbayar ini begitu tinggi hingga benar-benar keterlaluan. Ujung-ujungnya, orang yang membayarnya malah bersikap, kamu cuma malaikat. Bodoh sekali, ya, Yu Yulei menikmati rasa terima kasih Bobobi.
Ia melambaikan tangannya yang gemetar, lalu menatap Shen Yanxiao dengan tatapan lemah, dan berkata, Huo Xiao, kan? Kau seharusnya melihat kemampuanku dengan mata kepalamu sendiri. Kau seharusnya percaya padaku. Luka dalam di tubuhmu tidak bisa ditunda lagi. Kau mungkin tidak merasakan apa-apa sekarang, tetapi jika kau menundanya lebih lama lagi, tubuhmu akan rusak parah. Aku bisa mengobatimu sekarang. Kau bisa tenang, aku tidak akan meminta terlalu banyak koin emas. Hanya 50 juta koin emas, dan aku bisa memulihkanmu ke kondisi terbaikmu dan menghilangkan luka-luka tersembunyimu. Dokter Dewa, yang lelah, sedetik yang lalu telah berbalik dan mulai menyihir Shen Yanxiao agar menerima pengobatannya. 50 juta koin emas. Dan dia bilang dia tidak akan menagih terlalu banyak. Shen Yanxiao benar-benar ingin menamparnya. Jelasnya, setelah Bobobi memberitahu Yu Yulei bahwa uangnya diberikan kepadanya oleh Shen Yanxiao, Yu Yulei mengunci Shen Yanxiao sebagai domba gemuk berikutnya yang akan disembelih, mencoba melakukan hal yang sama lagi untuk membodohi Shen Yanxiao. Shen Yanxiao memutar matanya dan tiba-tiba tersenyum, menawan. Tangan kecilnya terkepal di depan dadanya, dan dia dengan malu-malu menggeliat dan berkata, baiklah, kalau begitu aku harus merepotkan Tuan Yu Yulei untuk memeriksanya dengan cermat. Kekuatan penghancur wajah seorang bandit dan postur tubuh seorang gadis kecil benar-benar tak terukur. Yu Yulei hampir jatuh dari kursi karena ketakutan. Ia menelan ludahnya dengan susah payah dan menatap Barbie King Kong yang luar biasa pemalu di depannya. Ia berusaha keras menahan keinginan untuk muntah dan berkata dengan senyum kaku, oke, tidak masalah. Bagaimana kalau kita mulai sekarang? Shen Yanxiao memutar pinggangnya dan menghentakkan kakinya. Tidak, ada begitu banyak orang di sini. Aku malu. Pukulan ke jantung. Yu Yulei hampir muntah melihat pemandangan menjijikkan ini. Ya Tuhan, kenapa ada kurcaci menjijikkan seperti itu di dunia ini? Yu Yulei berpikir untuk mundur, tetapi di bawah godaan uang, dia akhirnya memilih untuk mengabaikan kecantikan mematikan Shen Yanxiao. Kamarku di sebelah. Kita ke sana saja. Demi uang, dia rela mati-matian. Bukankah itu cuma kurcaci iblis? Tentu. Shen Yanxiao tersenyum, dan kilatan jahat melintas di matanya. Bobobi, jaga ayahmu dulu. Aku akan merawat Huo Xiao. Yu Yulei menarik napas dalam-dalam dan berkata, baiklah, hari ini sungguh berat bagimu, Tuan Yu Yulei. Bocah dungu itu melambaikan tangan kecilnya dan memperhatikan kedua orang dengan motif tersembunyi masing-masing itu pergi. Bab 2256. Seorang kuek 7. Yu Yulei membawa Shen Yanxiao ke ruangan sebelah. Setelah memasuki ruangan, Yu Yulei langsung menunjuk ke sebuah kursi dan berkata, duduk dulu, kita akan bicara lebih detail. Shen Yanxiao mengangkat sebelah alisnya sedikit dan menatap Yu Yulei yang berada jauh darinya, namun masih bersikap waspada. Seberapa takutnya pria ini padanya? Shen Yanxiao menurut dan duduk. Ia ingin melihat apa yang sedang dilakukan si pembohong. Sejujurnya, jika bukan karena Yu Yulei yang tahu cara menggunakan keahlian seorang pendeta, dia tidak akan mau repot-repot berbicara dengan orang idiot semacam ini sama sekali. Baiklah, sekarang mari kita bicara tentang biaya perawatanmu. Yu Yulei duduk di kursi di seberang meja dan berusaha tetap tenang. Begini, luka-luka internal di tubuhmu sudah lama menumpuk. Luka-luka itu mengalir ke 8 meridian luar biasamu, jadi akan butuh banyak usaha untuk menghilangkannya sepenuhnya, bahkan umurku pun akan hilang karenanya. Karena itu, jangan berpikir harga yang kuinginkan tinggi. Sebenarnya, aku sedang mengumpulkan keberuntungan untukmu. Aku tidak menggunakan koin emas ini untuk diriku sendiri. Aku mengambilnya untuk membantu para kurcaci yang membutuhkannya. Yu Yulei memuji keegoisan dirinya sambil menjuntaikan tangannya yang penuh perhiasan emas dan perak. Shen Yanxiao menopang dagunya dengan satu tangan dan menyaksikan Yu Yulei meniup trompetnya sendiri. Dari harga yang harus dibayarnya untuk merawat Shen Yanxiao hingga fakta bahwa benua badai penuh dengan kurcaci miskin yang tidak bisa makan atau mengenakan pakaian hangat, kemampuan berbicara Yu Yulei sangat bagus. Tuan Yu Yulei, saya tidak begitu mengerti apa yang Anda katakan selama ini. Saya hanya ingin tahu seberapa serius luka dalam saya. Bagaimana kalau Anda memeriksanya? Jika memang seserius yang Anda katakan, saya akan membiarkan Anda mengobatinya. Bagaimanapun, biayanya hanya 50 juta koin emas. Shen Yanxiao mengikuti arus dan menunjukkan karakteristik seorang taipan lokal.
Yu Yulei langsung menelan ludahnya saat mendengar kata-kata Shen Yanxiao. Itu hanya 50 juta koin emas. Apakah orang ini benar-benar seorang bandit? Dia sangat kaya. Seakan melihat gunung koin emas melambai padanya, Yu Yulei dengan gembira mengulurkan tangannya untuk memeriksa Shen Yanxiao. Namun, saat tangannya hendak menyentuh pergelangan tangan Shen Yanxiao tiba-tiba melompat, mencengkeram pergelangan tangan Yu Yulei, berbalik dengan ganas, dan langsung menghempaskan Yu Yulei ke atas bahunya. Yu Yulei, yang dilempar ke tanah oleh Shen Yanxiao dalam keadaan linglung, melihat bintang-bintang di matanya. Sebelum ia sempat menyadari apa yang terjadi, kaki kecil Shen Yanxiao sudah menginjak perutnya. Ah, sakit. Yu Yulei yang terlentang di tanah langsung merintih seperti babi yang disembelih. Pelankan suaramu kalau kau tidak mau mati. Shen Yanxiao menyipitkan matanya. Ia tidak ingin teriakan Yu Yulei menarik perhatian Bobo Bi di sebelahnya. Pahlawan, ampuni nyawaku. Aku tidak tahu apa-apa. Tolong jangan bunuh aku. Yu Yulei, yang baru saja bersikap bermartabat, kini telah kehilangan semua martabatnya dan terbaring di tanah menangis tanpa air mata, memohon belas kasihan Shen Yanxiao. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya ingin menanyakan sesuatu padamu. Shen Yanxiao terkekeh. Pahlawan, tanya saja, aku akan memberitahumu semua yang kutahu. Yu Yulei ingin terus berbicara, tetapi Shen Yanxiao sudah memberinya tendangan tidak sabar di perutnya. Tendangan itu tiba-tiba menyakiti Yu Yulei sedemikian rupa sehingga air mata mengalir dari matanya dan seluruh wajahnya memerah. Bab 2257. Seorang kuek 8. Hentikan omong kosongmu. Aku akan bertanya dan kau akan menjawab. Jika kau berani bicara lagi, aku akan mematahkan lehermu, kata Shen Yanxiao dingin. Mendengar ini, Yu Yulei menjadi berperilaku baik dan mengangguk patuh. Apakah yang baru saja kau gunakan untuk mengobati ayah Bobo Bi adalah cahaya penyembuhan seorang pendeta? Tanya Shen Yanxiao. Yu Yulei terkejut. Ia menatap Shen Yanxiao dengan heran dan berkata, kau tahu tentang cahaya penyembuhan? Shen Yanxiao mengangkat alisnya, sepertinya dia benar. Bagaimana mungkin kurcaci sepertimu menggunakan sihir pendeta manusia? Yu Yulei mengerutkan bibirnya dan ekspresinya sangat kusut. Shen Yanxiao segera melangkah lebih keras, dan Yu Yulei hampir pingsan karena kesakitan. Jangan injak aku benar-benar akan mati. Aku akan bicara, oke. Yu Yulei ingin menangis. Dosa apa yang telah dia perbuat sampai bertemu dengan kurcaci biadab seperti itu? Bukan hanya dia tidak menghasilkan uang, tetapi dia juga dipukuli. Berbicara, Yu Yulei terisak dan berkata, jika aku berkata, bahwa aku bukan kurcaci, apakah kau akan mempercayaiku, pahlawan? Apa maksudmu? Tanya Shen Yanxiao. Sebenarnya, kau bisa memahaminya seperti ini. Sedangkan aku awalnya manusia, kau tahu, yang tinggal di seberang lautan, di benua Brilliance. Awalnya aku murid Priest di sekolah manusia, tetapi akhirnya, aku ditangkap oleh sekelompok warlock misterius dan dibawa ke benua Storm. Lalu mereka membuat beberapa perubahan pada tubuhku, seolah-olah mereka telah mencampurkan darah kurcaci ke dalam diriku. Setelah itu, tak lama kemudian aku menjadi diriku yang sekarang. Yu Yulei menjelaskan dengan hati-hati. Kata-kata ini terdengar sangat konyol bahkan untuk dirinya sendiri, tetapi itu semua benar. Shen Yanxiao tidak pernah menyangka Yu Yulei akan memberinya jawaban seperti itu. Yah, apa yang kukatakan itu benar. Meskipun aku tahu apa yang kukatakan itu konyol, tapi itu benar. Yu Yulei takut Shen Yanxiao tidak akan mempercayainya, jadi dia mencoba menjelaskan. Kau bilang mereka menangkapmu, jadi kenapa kau di sini? Tentu saja, Shen Yanxiao tidak meragukan kebenaran kata-kata Yu Yulei. Ia tentu tahu betul bahwa integrasi ras telah menjadi kenyataan sejak lama. Mereka bilang aku cacat dan ingin menghancurkanku, lalu aku dibawa keluar bersama sekelompok orang cacat sepertiku untuk dibantai, tetapi aku cukup pintar untuk langsung mengolesi darah di tubuhku dan berbaring di bawah mayat-mayat lainnya. Mereka mengolah banyak barang cacat dan sama sekali tidak menyadari bahwa aku masih hidup. Setelah itu, aku melarikan diri ke sini. Yu Yulei juga sangat tertekan. Belum lagi berada dalam situasi hidup dan mati, ia baru saja datang ke ibu kota untuk mencari Bobo Bi, si boros ini, dan sebelum ia sempat makan enak, ia bertemu Shen Yanxiao.
Ide awal Yu Yulei sederhana saja. Pertama, menipu sedikit lebih banyak uang, kemudian kedua mencari suku acak untuk ditinggali, dan terakhir menghindari para penyihir. Itulah sebabnya dia meminta harga setinggi itu kepada Bobobi. Akibatnya, dia baru saja menerima uang tetapi dalam waktu kurang dari 2 menit, dia dilecehkan oleh Barbie King Kong. Betapa tidak beruntungnya dia. Yu Yulei merasa sangat getir di dalam hatinya. Shen Yanxiao menarik kakinya dan duduk di kursi. Kabar yang diberikan Yu Yulei bukanlah kabar baik. Ia tidak menyangka bahwa bukan hanya Mo Yuxun yang datang ke benua badai, tetapi juga kelompok penyihir yang mempelajari integrasi ras. Bab 2258. Sang Dalang 1. Yu Yulei perlahan berlutut di tanah dan menatap Shen Yanxiao yang sedang berpikir keras, terkejut. Ia tak habis pikir bagaimana seorang kurcaci bisa mengenali kemampuan seorang pendeta manusia. Ini benar-benar tidak masuk akal. Sejak perang terakhir antara dewa dan iblis, ras-ras utama perlahan-lahan terisolasi satu sama lain. Hanya para elf yang masih memiliki sedikit kontak dengan manusia. Para kurcaci telah lama terisolasi sepenuhnya dari ras lain. Karena itu, para kurcaci di sini hanya tahu sedikit tentang manusia. Kalau tidak, Yu Yulei tidak akan bisa menipu Bobobi untuk mengeluarkan 80 juta koin emas hanya dengan sedikit keahlian. Namun, mengapa tiba-tiba muncul Barbie King Kong yang berpengetahuan luas? Isi kata-katanya sudah cukup aneh dan ajaib, tetapi pihak lain tidak memiliki sedikit pun keraguan dan bahkan tampak berpikir keras. Yu Yulei merasa perlu mengubah pandangannya tentang kurcaci. Kamu bilang kamu akan dibuang oleh mereka. Apakah kamu ingat apa lagi yang kamu lihat di sana? Shen Yanxiao tidak menyangka bahwa dukun yang secara tidak sengaja ditangkapnya akan menjadi terobosan untuk menemukan para penyihir di benua badai. Apa yang kulihat? Yu Yulei menggaruk kepalanya dan berkata, mereka sangat tertutup sepanjang hari. Bahkan di laboratorium, mereka berpakaian hitam dan memakai topeng hitam. Aku sama sekali tidak bisa melihat penampilan mereka. Ada banyak anggota ras lain di tempat-tempat di mana subjek uji seperti kami di penjara. Aku pernah melihat elf, duyung, kurcaci, dan manusia di sana. Naga-naga itu mungkin tidak dikurung bersama kami karena mereka terlalu besar. Aku pertama kali dibawa pergi dari akademi. Aku masih tidur saat itu dan dibawa pergi dalam keadaan linglung. Aku ditemani oleh banyak teman sekelasku dari akademi, yang semuanya dibawa ke benua badai. Yu Yulei terdiam sejenak sebelum berkata, kami tidak tahu apa yang mereka lakukan kepada kami. Kami hanya tahu bahwa beberapa teman kami berubah menjadi elf, beberapa menjadi duyung, dan sebagainya, dan beberapa menjadi sangat aneh. Mereka mempertahankan beberapa karakteristik manusia mereka, tetapi mereka menumbuhkan telinga tajam seperti elf dan sisik seperti duyung. Shen Yanxiao menyipitkan matanya. Ia selalu berpikir bahwa eksperimen integrasi rasial dilakukan di benua Brilliance, tetapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Menurut Yu Yulei, di benua Storm, ada sekelompok penyihir yang mahir dalam integrasi rasial. Penemuan ini membuat Shen Yanxiao bertanya-tanya apakah orang-orang itu juga memiliki jejak kaki di benua tempat ras lain tinggal. Apakah ada eksperimen tersembunyi seperti itu di benua Dewa Bulan, benua naga tersembunyi, dan bahkan jurang melolong. Dugaan ini sontak membuat Shen Yanxiao bergidik. Seolah-olah ia bisa merasakan jaring tak kasat mata yang diam-diam menyelimuti semua ras di dunia. Ia tak tahu kapan dalang yang mengendalikan jaring itu akan tiba-tiba menutupnya. Pada saat itu, mustahil untuk memprediksi dampak mengerikan yang akan ditimbulkannya terhadap dunia. Kapan eksperimen integrasi yang melibatkan semua ras utama dimulai? Apa yang ingin dilakukan dalang di balik semua ini? Bab 2259. Sang Dalang 2. Apakah kamu melihat alkemis kurcaci yang ditangkap? Shen Yanxiao memikirkan para alkemis yang ditangkap itu. Yu Yulei tampak bingung. Dengan IQ-nya, dia mungkin tidak dapat membedakan antara seorang alkemis dan seorang kurcaci biasa. Shen Yanxiao menyerah pada pertanyaan itu dan terus bertanya, karena kamu melarikan diri dari sana, apakah kamu ingat di mana mereka ditempatkan? Jika dia dapat menemukan markas mereka, Shen Yanxiao benar-benar ingin menerobos masuk. Tentu saja, mustahil baginya untuk melenyapkan orang-orang itu sendirian. Namun, kekuatan tempur rekan-rekannya sangat tinggi. Xiu, Dewa Naga, Tao Ti, Bian, dan burung vermilion. Salah satu dari kelima orang ini saja sudah cukup untuk membuat orang-orang itu menderita. Bahkan jika mereka bertemu setan,
Shen Yanxiao tidak takut. Dengan Xiu di sini, mereka berdua adalah jiwa, jadi tidak pasti siapa yang akan menang atau kalah. Aku tahu, aku tahu. Jangan bilang kau mau ke sana. Jangan, mereka semua monster, kuatnya tak tertandingi. Salah satu yang tertangkap bersamaku adalah murid terbaik di divisi pemanah sekolah kami, Meng Yiheng. Dia mencoba melawan, tetapi dipukuli habis-habisan. Aku tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati sekarang, teriak Yu Yulei. Shen Yanxiao tertegun. Siapa yang kamu bicarakan? Siapa? Yu Yulei berkedip. Siswa terbaik di divisi pemanahmu, kata Shen Yanxiao. Dia, Meng Yiheng. Shen Yanxiao tersentak. Dia sudah lama mendengar nama itu. Bukankah dia dari divisi pemanah Akademi Saint Laurent? Tunggu sebentar, Yu Yulei bilang dia dan Meng Yiheng berasal dari akademi yang sama. Bukankah itu berarti, apakah Anda seorang siswa di Saint Laurent Academy? Tanya Shen Yanxiao. Yu Yulei tercengang dengan pertanyaan langsung Shen Yanxiao. Astaga, apa latar belakang kurcaci ini? Dia tidak hanya tahu keahlian seorang pendeta manusia, tetapi dia juga tahu nama sebuah akademi di benua manusia. Kamu, bagaimana kamu tahu? Yu Yulei menatap Shen Yanxiao dengan mata penuh ketakutan. Jika pengetahuan Shen Yanxiao tentang cahaya penyembuhan bisa diartikan sebagai pengetahuan luas dan telah melihatnya di beberapa buku kuno, lalu bagaimana dengan Akademi Saint Laurent? Terlebih lagi, ia sepertinya sudah yakin bahwa mereka berasal dari Akademi Saint Laurent saat ia menyebut nama Meng Yiheng. Mengapa seorang kurcaci tahu begitu banyak tentang urusan manusia? Shen Yanxiao menarik napas dalam-dalam. Berapa banyak siswa Akademi Saint Laurent yang telah ditangkap dan dibawa ke benua badai? Shen Yanxiao tidak pernah menyangka bahwa dukun yang ditemuinya sebenarnya adalah teman sekolahnya, dan dari mulut Yu Yulei, Shen Yanxiao hampir bisa menebak bahwa tangan para penyihir itu telah mencapai Akademi Saint Laurent. Banyak, kata Yu Yulei. Apa yang sebenarnya terjadi di Akademi Saint Laurent? Kenapa kalian semua diculik? Shen Yanxiao sudah lama tidak kembali ke Akademi Saint Laurent. Setelah membawa Ye Qing dan Yun Qi ke tanah terlantar, dia tidak pernah kembali. Yu Yulei penasaran mengapa kurcaci di depannya begitu peduli dengan situasi Akademi Manusia, tetapi karena ancaman Shen Yanxiao, dia hanya bisa berbicara jujur. Sejak hilangnya dekan, akademi ini dikelola oleh Kepala Divisi Magus. Bab 2260. Sang Dalang 3. Akademi Saint Laurent kini benar-benar berbeda dari saat Shen Yanxiao mendaftar. Hilangnya Ouyang Huanyu telah membawa kekacauan besar ke seluruh akademi. Berbagai divisi kehilangan pemimpin. Tanpa Ouyang Huanyu, banyak guru dari akademi lain mulai merekrut siswa dari Akademi Saint Laurent. Banyak siswa berbakat telah direkrut oleh akademi lain. Kepala sekolah di berbagai divisi sudah lelah menghadapi situasi ini dan harus menenangkan rakyat. Belum lama ini, siswa-siswa Saint Laurent Academy mulai menghilang satu demi satu. Awalnya, para guru dari berbagai divisi mengira siswa-siswa yang hilang ini telah dibajak oleh akademi lain dan terlalu malu untuk memberitahu guru mereka. Karena itu, mereka diam-diam pergi. Namun, seiring semakin banyaknya siswa yang menghilang, para guru Saint Laurent Academy menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi waktu siswa mereka keluar dan mengizinkan mereka untuk tetap tinggal di akademi selama mungkin. Akan tetapi, efeknya tidak kentara. Yu Yulei dibawa ke benua badai saat dia tidur. Tanda seru. Kejayaan Saint Laurent Academy yang telah berusia seabad telah runtuh setelah kepergian Ouyang Huanyu. Shen Yanxiao mendengarkan dengan tenang. Perasaannya terhadap Akademi Saint Laurent sangat rumit. Itulah akademi pertama yang ia masuki. Entah itu pertemuannya dengan teman-teman pantomnya atau kedua mentornya, itu ada di sana. Akademi Saint Laurent juga merupakan tempat pertama ia bangkit setelah kelahirannya kembali. Tanpa Akademi Saint Laurent sebagai batu loncatan, dia mungkin tidak akan bisa memasuki tanah terkutuk dan menjadi Raja Iblis yang terkenal. Namun, Ouyang Huanyu adalah bagian dari kenangan indah itu. Setelah Ouyang Huanyu pergi, Akademi Saint Laurent berada dalam kesulitan. Shen Yanxiao merasa sedih. Yu Yulei, Shen Yanxiao tiba-tiba memanggil. Katakan padaku markas mereka di benua badai. Shen Yanxiao diam-diam mengepalkan tinjunya. Bagaimana mungkin dia, sebagai mantan murid Akademi Saint Laurent, hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa ketika murid-murid Akademi Saint Laurent berada dalam situasi seperti itu. Selain Ouyang Huanyu,
Shen Yanxiao selalu menganggap Akademi Saint Laurent sebagai akademi yang paling disayanginya. Sekalipun ia tidak bisa kembali ke Akademi Saint Laurent untuk melanjutkan studinya, ia tidak bisa hanya berdiam diri dan menyaksikan para penyihir bereksperimen pada murid-murid Akademi Saint Laurent. Apakah kamu benar-benar pergi? Yu Yulei sangat menyadari bahwa momentum Shen Yanxiao telah berubah secara dramatis. Ya, Shen Yanxiao mengangguk dengan tegas. Tapi aku tidak tahu apa namanya. Aku tidak tahu apa-apa tentang benua badai. Aku bahkan tidak tahu bagaimana aku bisa sampai di ibu kota. Yu Yulei ingin menangis. Ia ingin menyebutkan lokasi spesifiknya, tetapi ia tidak tahu nama gunung dan sungai di sini. Paling-paling ia hanya ingat perkiraan rutenya, tetapi pada dasarnya mustahil baginya untuk mengatakannya. Mendengar ini, Shen Yanxiao tiba-tiba menyipitkan matanya dan menatap jahat ke arah Yu Yulei yang ketakutan. Yu Yulei, saat kau berada di benua Brilliance, kau seharusnya punya nama manusia, kan? Ya, Yu Yulei mulai gemetar tanpa sadar. Siapa namamu? Yulei, apa? Banyak teman sekelasmu yang ditahan di tempat itu. Sebagai siswa Akademi Saint Laurent, bukankah kau punya kewajiban untuk membawaku mengeluarkan teman-teman sekelasmu? Shen Yanxiao membuka mulutnya sambil tersenyum. Senyum semanis bunga tersembunyi di balik topeng pengubah wajah, memperlihatkan senyum mengerikan di depan Yu Yulei. Bab 2261. Surga, selamatkan aku. 1. Kamu, apa maksudmu? Yulei tiba-tiba mendapat firasat buruk. Karena kamu tidak tahu nama tempat itu, kamu hanya bisa membawaku ke sana sendiri, kata Shen Yanxiao sambil tersenyum. Tidak, Berhenti bercanda, aku tidak akan kembali ke sana bahkan jika aku mati. Kau ingin aku mati, kau tidak tahu betapa tidak manusiawinya orang-orang itu. Akhirnya aku melarikan diri dari sana dengan susah payah. Bagaimana aku bisa kembali? Jangan pernah berpikir untuk kembali. Yulei meratap dan mengerut menjadi bola. Tempat itu adalah mimpi buruknya. Dia tidak pernah ingin kembali ke sana lagi seumur hidupnya. Dia baru saja kabur dari sana, dan sekarang Shen Yanxiao ingin dia kembali. Bermimpilah. Shen Yanxiao mengangkat alisnya dan perlahan mengepalkan tinjunya. Kau bisa memilih untuk menerimaku dengan sukarela, atau aku bisa menggunakan kekerasan untuk memintamu menerimaku. Apapun pilihannya, aku baik-baik saja. Yulei gemetar dan menatap tinju kecil Shen Yanxiao. Perutnya masih terasa sakit. Barbie King Kong ini luar biasa kejam. Kalau saja dia menghajarnya, kemungkinan besar dia tak akan jauh dari kematian. Kenapa kau harus melakukan ini? Kenapa repot-repot? Orang-orang itu benar-benar biadab. Kenapa kau mau terlibat dalam masalah ini? Yulei tahu bahwa perlawanannya tidak berpengaruh sama sekali, jadi ia mulai berjuang, mencoba membujuk Shen Yanxiao untuk menghentikan praktik merusak diri ini. Pilih yang mana? Shen Yanxiao sama sekali tidak memperhatikan bujukannya. Yulei ingin menangis. Jika dia tahu akan bertemu Shen Yanxiao, dia lebih suka tidak menerima 80 juta koin emas dari Bobobi. Jika ia tidak punya uang, ia bisa saja bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri. Namun, di tangan Barbie King Kong ini, hidupnya akan lebih buruk daripada kematian. Apakah aku punya pilihan? Yulei menatap Shen Yanxiao dengan air mata di matanya. Dia tidak bisa mengalahkan Shen Yanxiao dan hanya bisa menyerah. Bagus sekali. Shen Yanxiao mengangguk puas. Gila sama sekali. Yulei ingin sekali melihat ke langit dan meraung. Bagaimana dia bisa bertemu bintang pembunuh seperti itu? Sekarang, pergilah ke Bobobi dan beritahu dia bahwa perawatannya belum selesai. Lalu aku akan pergi bersamamu ke kamarnya, dan kau biarkan Bobobi. Shen Yanxiao tidak terburu-buru menemukan markas para penyihir itu. Taoti, Dewa Naga, dan Bian masih dalam perjalanan ke ibu kota. Ia harus menunggu semua pasukannya berkumpul sebelum melancarkan serangan. Sebelum itu, dia harus membereskan kekacauan yang dibuat oleh Yulei, si dukun ini. Bagaimana dia bisa diobati? Kau tahu kan kalau aku cuma pakai cahaya penyembuhan untuk menipu anak bodoh itu. Bagaimana mungkin aku bisa mengobatinya? Gerutu Yulei. Dia cuma murid biasa di Akademi Saint Laurent, dan sejauh ini dia baru saja naik ke tingkat pendeta menengah. Dia masih belum tahu apa yang terjadi dengan luka ayah Bobobi, jadi bagaimana dia bisa mengobatinya? Karena kau tahu tentang Akademi Saint Laurent kami, kau juga harus tahu bahwa angkatan siswa divisi Pries kami tidak terlalu berbakat.
Satu-satunya yang berhasil naik ke kelas 2 adalah seorang pria bernama Yan Yu, tetapi dia sudah lama tidak berada di Akademi Saint Laurent. Jika kau mencarinya, dia mungkin bisa menyembuhkanmu. Ketika Yulei menyebut Yan Yu, matanya tiba-tiba dipenuhi kekaguman. Yan Yu, Shen Yanxiao mengangkat alisnya. Mendengar nama teman kecilnya dari orang lain membuatnya merasa nostalgia. Itu dia, seorang pendeta yang sangat kuat. Dia idola nomor satuku. Yulei sama sekali tidak menyembunyikan kekagumannya pada Yan Yu. Bab 2262. Surga, selamatkan aku. 2. Shen Yanxiao terkekeh dan berkata, anak muda, matamu tajam. Kau tak perlu khawatir soal ayah Bobobi. Lakukan saja apa yang kukatakan. Yulei bertanya-tanya mengapa Shen Yanxiao memujinya. Ia tidak tahu apa yang bisa dilakukan kurcaci di depannya, tetapi karena ia tidak bisa mengalahkan Shen Yanxiao, ia hanya bisa menurut. Yulei segera menemui Bobobi dan memberitahunya bahwa dia akan memberikan ayahnya perawatan kedua. Bobobi langsung terharu hingga menitikkan air mata ketika mendengarnya. Guru Yulei memperlakukan ayahnya tanpa mempedulikan kesehatannya sendiri. Ia benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepadanya. Setelah Bobobi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, Yulei mengundang Bobobi keluar sesuai instruksi Shen Yanxiao dan meminta Shen Yanxiao untuk tinggal. Setelah menutup pintu, Yulei menatap kurcaci yang berbaring di tempat tidur dan merentangkan tangannya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Shen Yanxiao melirik Yulei, mengangkat tangannya, dan memukul Yulei tepat di belakang lehernya. Sebelum Yulei sempat bereaksi, dia langsung pingsan. Xiu, bantu dia mengeluarkan energi iblis, kata Shen Yanxiao kepada Xiu setelah Yulei tertidur. Detik berikutnya, Xiu perlahan berubah menjadi tubuh padat. Sosok rampingnya tampak jauh lebih tinggi di ruangan yang dibangun khusus untuk kurcaci. Shen Yanxiao bukan seorang dokter. Terlebih lagi, saat ini, ia hanyalah seorang kurcaci yang tidak bisa menggunakan kekuatan suci sama sekali. Jadi ia hanya bisa meminta Xiu untuk mengobatinya. Energi iblis yang membuat Bobobi khawatir mudah berada di tangan Xiu. Dia melihat jari-jari Xiu yang bersih dan indah tergantung di atas kepala kurcaci itu, dan tak lama kemudian aura redup perlahan-lahan melayang keluar dari kurcaci itu. Shen Yanxiao duduk di satu sisi dan mengamati profil samping Xiu. Tidak peduli berapa lama dia menatap wajah lawan bicaranya, dia tidak akan pernah bosan dengan wajah itu. Shen Yanxiao telah berkelana ke banyak benua dan melihat banyak wanita cantik dari berbagai ras, tetapi dia tidak dapat menemukan satu orang pun yang dapat dibandingkan dengan Xiu. Shen Yanxiao begitu asyik dengan gambar indah di depannya. Melihat Shen Yanxiao yang tampak linglung, Xiu mengangkat salah satu alisnya. Sosok tinggi itu kemudian perlahan datang ke sisi Shen Yanxiao dan merentangkan tangannya yang panjang untuk memeluk lelaki kecil yang kebingungan itu. Merasakan napas familiar di wajahnya, Shen Yanxiao tersadar. Wajah tampan di depannya begitu mematikan hingga ia bahkan berhenti bernapas saat itu. Detik berikutnya, Shen Yanxiao mengulurkan tangan halusnya dan menutupi mata Xiu. Jangan lihat, topeng pengubah wajah ini jelek sekali. Bahkan dia sendiri tidak bisa menerima penampilan Barbie King Kong ini. Bagaimana mungkin dia menodai mata tunangannya dengan penampilan seperti ini? Xiu dengan lembut menarik tangan kecil Shen Yanxiao dan menggenggamnya dengan tangan besarnya. Matanya yang dingin memancarkan kehangatan saat ia berbisik, yang kulihat adalah dirimu, bukan hal-hal yang dangkal ini. Penampilan hanyalah awan yang berlalu begitu saja. Yang ia pedulikan adalah jiwa yang tersembunyi jauh di dalam tubuh di hadapannya. Tidak peduli apapun Shen Yanxiao nantinya, tidak peduli apapun rasnya, baginya, dia adalah calon istrinya. Tapi tetap saja jelek. Shen Yanxiao mengerutkan hidungnya. Bagaimanapun, seorang wanita selalu ingin menunjukkan sisi terindahnya di depan orang yang disukainya. Hal yang sama berlaku pada Shen Yanxiao. Tidak jelek. Xiu menundukkan kepalanya sedikit dan mencium leher Shen Yanxiao. Xiao akan selalu menjadi yang terindah di hatiku. Ucapan manis samar mengalir ke dalam hatinya, dan sebuah ciuman lembut menyentuh kulit lehernya. Shen Yanxiao terkekeh dan bersandar di pelukan Xiu. Bab 2263. Surga, selamatkan aku. 3. Sekalipun hanya sesaat terasa damai, kebersamaan tetaplah indah. Di masa sulit, kehangatan sesaat juga dapat menyentuh jiwa. Bersandar di lengan Xiu, Shen Yanxiao berharap waktu bisa berhenti saat ini. Entah itu aliansi berbagai ras,
invasi ras iblis, atau eksperimen jahat yang sedang berlangsung, semuanya bisa ia lupakan untuk sementara waktu. Hatinya yang tegang sejak lama akhirnya bisa sedikit rileks. Pada saat itu, dia hanyalah seorang wanita muda yang berada dalam pelukan erat orang yang dicintainya, bukan Raja Iblis yang maha kuasa dan mengendalikan seluruh benua Brilliance. Kelembutannya hanya terlihat di matanya, dan kelembutannya hanya miliknya. Bersama seumur hidup, hanya itu yang mereka inginkan dalam hidup mereka. Yulei terbangun dalam keadaan linglung dan berbaring di lantai yang dingin. Rasa sakit di tengkuknya mengingatkannya pada penyebab komanya. Ia dengan enggan duduk dan menatap Shen Yanxiao dengan sedih, duduk di sampingnya sambil minum teh. Bekerja sama, bekerja sama, bekerja sama. Dia sudah cukup kooperatif dengannya, jadi mengapa dia harus membuatnya pingsan? Apakah dia benar-benar manusia? Saat ini, ekspresi Yulei seperti istri yang dianiaya suaminya. Matanya yang kecil dan penuh kebencian melirik Shen Yanxiao, tetapi ia tidak berani mengatakan apa-apa. Bangunlah kalau sudah bangun. Shen Yanxiao perlahan menyesap tehnya. Kehangatan beberapa saat yang lalu sangat memperbaiki suasana hati pencuri tak berperasaan ini. Bukankah menyenangkan untuk bersantai sesekali? Oh, Yulei berdiri, pergi dan panggil Bobobi dan beritahu dia bahwa ayahnya telah pulih, kata Shen Yanxiao. Hah, Yulei bingung. Pergi. Shen Yanxiao memelototinya, dan Yulei langsung melompat keluar seperti burung puyuh yang ketakutan. Tak lama kemudian, Bobobi dibawa oleh Yulei. Tuan Yulei, apakah ayahku benar-benar sudah pulih? Bobobi memegang tangan Yulei dengan gembira, matanya berkaca-kaca karena kegembiraan. Kurasa begitu. Yulei, yang selalu fasih, tak kuasa menahan rasa malunya saat ini. Bagaimana ia bisa tahu ayahnya sudah sembuh atau belum? Barbie King Kong lah yang bilang ayahnya sudah sembuh, tapi ia sendiri tak tahu apa-apa. Ia hanya seorang pembawa pesan. Shen Yanxiao bangkit dari kursi dan menatap kurcaci yang bersemangat itu. Bobobi, ayahmu sudah pulih. Ini semua berkat tangan ajaib guru Yulei. Temui ayahmu. Bobobi mengangguk dan segera pergi ke tempat tidur. Yulei diam-diam mengerutkan bibirnya ke satu sisi, tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Shen Yanxiao. Beberapa detik kemudian, Bobobi berteriak. Ia menoleh ke arah Yulei dengan air mata berlinang dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Yulei, terima kasih. Anda benar-benar dokter terbaik yang pernah saya temui. Terima kasih. Ucapan terima kasih Bobobi membuat Yulei sedikit bingung. Ia tanpa sadar menatap Shen Yanxiao, tetapi Shen Yanxiao bahkan tidak meliriknya. Dengan keraguan di hatinya, Yulei berjalan ke tempat tidur dan menatap pasien. Kurcaci itu, yang sebelumnya berkulit ungu, kini telah kembali ke warna kulit normalnya. Meskipun wajahnya masih agak pucat, rona merah di pipinya terlihat. Secara keseluruhan, ia tampak sedikit lemah, tidak setengah mati seperti sebelumnya. Mata Yulei langsung melebar dan mulutnya ternganga karena terkejut. Sudah berapa lama dia tidak sadarkan diri? Mengapa si kurcaci, yang sudah hampir meninggal, secara ajaib disembuhkan saat ia bangun? Bab 2264. Surga, selamatkan aku. 4. Yulei tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi Bobobi sudah mengaitkan kesembuhan ayahnya dengan Yulei. Ia dengan gembira menghampiri Yulei dan menggenggam tangannya erat-erat. Saking gembiranya, ia sampai tidak bisa berkata-kata. Yulei merasa malu. Dia benar-benar tidak melakukan apa-apa. Tuan Bobobi, Tuan Yulei tidak hanya menyelamatkan ayahmu, tetapi dia juga memintaku untuk mengembalikan koin emas yang dia minta sebelumnya. Shen Yanxiao berdiri saat dia berbicara, memegang cincin penyimpanan yang telah diserahkan Bobobi kepada Yulei belum lama ini. Mata Yulei hendak keluar. Dia ingat betul bahwa dia telah meletakkan cincin interspatial ini di sakunya. Bagaimana bisa cincin itu berakhir di tangannya? Apa? Bobobi menatap Shen Yanxiao dengan heran. Shen Yanxiao tersenyum dan meletakkan cincin penyimpanan itu di tangan Bobobi, lalu berkata, Tuan Yulei berkarakter mulia dan berintegritas tinggi. Bagaimana mungkin dia meminta harga semahal itu? Dia hanya ingin menguji baktimu kepada ayahmu, jadi dia meminta harga tinggi hanya untuk mengujimu. Karena baktimu telah terbukti, Tuan Yulei tentu saja tidak akan meminta koin emas ini kepadamu. Lagi pula, ayahmu baru saja pulih, jadi simpanlah uang ini untuk kesehatan ayahmu. Tuan Yulei, Bobobi memegang cincin penyimpanan dengan tak percaya dan menatap Yulei.
Ekspresi Yu Lei berkedut. Persetan dengan karakter mulia dan integritasmu yang tak terbantahkan. Dia hanya ingin mengakali uang dan mencari tempat yang indah untuk menghabiskan sisa hidupnya sendirian. Entah kapan cincin penyimpanan ini jatuh ke tangan Barbie King Kong ini. Yu Lei ingin menggelengkan kepalanya. Ia ingin memberitahu Bobobi bahwa ia sama sekali tidak ingin mengembalikan uang itu, tapi dari sudut matanya, ia melihat Shen Yanxiao menyeringai jahat. Meskipun Yu Lei punya nyali 100 kali lipat, ia tak berani membantah kata-kata Shen Yanxiao. Yu Lei hanya bisa mengangkat sudut mulutnya dengan wajah kaku dan berkata, "Ya, itu yang kupikirkan. Uang ini, ambil saja kembali." Guru Yu Lei, terima kasih banyak. Bobobi kembali menangis bahagia. Ia benar-benar cengeng. Melihat Bobobi mengambil kembali cincin penyimpanannya, hati Yu Lei hancur berkeping-keping. Mengapa ini terjadi padanya? Tidak cukup hanya disiksa oleh Barbie King Kong, tetapi ia juga harus mengembalikan uang pensiunnya. Ya Tuhan, tolong selamatkan dia. Dia tidak dapat hidup lagi. Yu Lei, yang hatinya hancur berkeping-keping, seperti sedang kesurupan. Betapa ia ingin meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini tidak nyata dan ia hanya bermimpi. Bobobi, jaga ayahmu dulu. Tuan Yu Lei dan aku akan pergi dulu, kata Shen Yanxiao sambil tersenyum. Ah, Huo Xiao, mau kemana? Bobobi tidak melupakan temannya yang telah membantunya di saat-saat kritis. Jika Shen Yanxiao tidak muncul tepat waktu, ia tidak akan bisa lulus ujian Master Yu Lei. Guru Yu Lei berkata bahwa saya memiliki beberapa luka dalam di tubuh saya, dan beliau baru saja memeriksanya. Kondisinya cukup rumit, jadi beliau ingin kembali ke tempat tinggal saya dan membantu saya pulih perlahan. Shen Yanxiao dengan mudah mengarang kebohongan. Kau tidak akan mati jika tidak mencari kematian. Yu Lei benar-benar ingin menamparkan wajahnya sendiri sekarang juga. Siapa yang meminta Anda untuk serakah terhadap uang? Sekarang, bukan hanya dia tidak mendapatkan sepeser pun, tetapi dia juga diculik oleh Barbie King Kong yang kejam ini. Barbie King Kong ini benar-benar tidak berperasaan. Baiklah, Huo Xiao, jaga dirimu baik-baik. Setelah sembuh, kau bisa datang dan menemuiku di suku Bobo. Aku harus berterima kasih padamu dan Tuan Yu Lei. Bobobi yang berpikiran sederhana itu tidak menyadari bahwa seorang dukun di sebelahnya sedang menitikkan air mata. Bab 2265, Batang Logam, 1. Setelah berpamitan dengan Bobobi, Shen Yanxiao membawa Yu Lei ke tempat acara persekutuan alkemis. Di tengah perjalanan, Shen Yanxiao kembali mengambil jubahnya dan membungkus dirinya erat-erat. Kau mau membawaku kemana? Yu Lei bertanya dengan ketakutan. Jangan takut, aku belum akan membawamu menemui mereka. Aku masih harus menunggu beberapa rekan. Sebelum mereka tiba, ikuti aku kembali ke lokasi acara persekutuan alkemis dan tetaplah di sana. Aku peringatkan, jika kau mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya kau katakan saat kita sampai di sana, cuci lehermu. Shen Yanxiao menyipitkan matanya dan memperingatkan. Yu Lei ingin menangis. Kenapa orang ini begitu lembut pada Bobobi, si bocah nakal itu, tapi begitu kejam padanya? Bagaimana dia bisa tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan? Dalam keadaan linglung, Yu Lei dibawa oleh Shen Yanxiao ke tempat kegiatan persekutuan alkemis Puko. Pipika, yang telah menunggu di luar gerbang, langsung menyapa Shen Yanxiao ketika melihatnya. Momo Xiao, akhirnya kau kembali. Presiden mengira kau tersesat dan memintaku menunggumu di pintu. Pipika membuka mulutnya sambil tersenyum. Gege lu tidak takut Shen Yanxiao tersesat, tetapi takut Shen Yanxiao ditemukan oleh Mimisi. Ini, Pipika memperhatikan Yu Lei mengikuti Shen Yanxiao. Ini teman saya, dia baru saja tiba di ibu kota dan belum menetap. Saya melihat masih banyak kamar kosong di guild kami, jadi saya memanggilnya untuk tinggal bersama saya, kata Shen Yanxiao tanpa tersipu atau tergagap. Yu Lei bergumam pada dirinya sendiri. Teman, kapan mereka berteman? Teman mana yang akan dipukuli tanpa alasan dan dieksploitasi serta diancam? Lalu, siapa nama Barbie King Kong ini? Kenapa namanya diubah dari Huo Xiao menjadi Momo Xiao? Yu Lei penuh dengan pertanyaan, tetapi ia selalu mengingat peringatan Shen Yanxiao. Ia tidak berani membuka mulut, jadi ia hanya bisa tersenyum pada Pipika. Selamat datang, selamat datang. Kami punya banyak kamar di sini. Silakan menginap. Pipika sangat ramah.
Pipika mengatur tempat tinggal untuk Yulei. Ia juga berbaik hati menempatkan kamar Yulei tepat di sebelah kamar Shen Yanxiao, yang membuat Yulei ingin sekali memukul dirinya sendiri sampai mati. Sejak memasuki ruangan, Yulei telah diperingatkan oleh Shen Yanxiao untuk tidak keluar tanpa izin, atau dia akan mati, jadi dia hanya bisa patuh berjongkok di dalam ruangan. Sementara itu, Shen Yanxiao mengikuti Pipika menemui Gegelu. Momo Xiao, apakah kamu melihat barang lelang yang menarik? Melihat Shen Yanxiao kembali dengan selamat, Gegelu akhirnya menghela napas lega. Tidak ada yang istimewa, tapi ada satu hal lagi yang ingin saya minta bantuan Presiden, kata Shen Yanxiao. Jangan terlalu sopan, katakan saja. Gegelu bersikap sangat santai. Shen Yanxiao tersenyum dan mengeluarkan sebuah kotak brokat dari cincin penyimpanannya. Gegelu dan Pipika di sampingnya langsung terkejut. Mereka pernah melihat kotak brokat ini sebelumnya. Bukankah itu kotak yang berisi mitril jurang? Saya tinggal di balai lelang awan tinggi cukup lama dan tidak menemukan sesuatu yang bagus, tetapi saya dengar dari Presiden bahwa mitril jurang ini adalah bahan yang bagus untuk membuat beberapa batang logam. Saya tidak tahu cara membuatnya, jadi saya ingin tahu apakah Presiden bisa membantu saya. Shen Yanxiao menyerahkan kotak brokat berisi mitril jurang kepada Gegelu. Tangan Gegelu mulai gemetar. Jurang mitril. Itu benar-benar mitril jurang. Gegelu tidak pernah menyangka bahwa Shen Yanxiao akan membeli kembali benda senilai 80 juta koin emas ini. Bab 2266. Batang logam, 2. Momo Xiao, kau. Gegelu menatap Shen Yanxiao dengan heran. Ia tiba-tiba teringat setumpuk ramuan yang terjual lebih dari 100 juta koin emas di balai lelang awan tinggi, lalu teringat Shen Yanxiao yang melelang ramuan di pasar Pukou. Apakah kamu melelang ramuan itu? Gegelu bertanya dengan susah payah. Ya, Shen Yanxiao tidak berniat menyembunyikannya lagi. Ia pernah terbongkar di Pukos Bazar sebelumnya, dan Gegelu sudah menduganya. Pipika juga tahu bahwa ia telah pergi ke manajer rumah lelang awan tinggi. Bahkan jika ia tidak mengatakannya, diperkirakan kedua kurcaci itu sudah bisa menebaknya sekarang. Hobimu herbalisme. Apa semua ramuan yang kamu jual itu buatanmu sendiri? Gegelu melanjutkan dan mengungkapkan tebakannya sendiri. Shen Yanxiao berkedip dan segera menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Presiden, Anda benar-benar terlalu mengagumi saya. Berapa umur saya? Bagaimana saya bisa membuat ramuan yang bahkan dikagumi oleh Tuan Mumufan? Saya seorang alkemis. Sejujurnya, ramuan-ramuan itu sebenarnya dibuat oleh seorang teman saya, yang sekarang bersama kami. Pipika bahkan menyiapkan kamar untuknya hari ini. Shen Yanxiao langsung menyeret Yulei keluar sebagai tameng. Lagi pula, Yulei telah melarikan diri dari sana, dan sama sekali tidak ada kurcaci di benua badai yang tahu asal-usulnya. Apapun yang dikatakan Shen Yanxiao, tak seorang pun akan tahu kebenarannya. Benarkah? Gegelu menatap Shen Yanxiao dengan ragu. Ia selalu curiga bahwa hobi Shen Yanxiao adalah herbalisme, jadi ia lebih waspada terhadap serikat herbalis dan mimisi karena takut mereka akan merebut anggota serikatnya. Namun, jika ramuan-ramuan itu bukan buatan Shen Yanxiao, maka Gegelu tidak perlu khawatir. Tidak peduli siapa itu, yang penting bukan Shen Yanxiao. Untuk apa aku berbohong padamu? Kalau kau tidak percaya, tanyakan saja pada Pipika apakah aku membawa teman pulang hari ini. Shen Yanxiao sangat jujur. Gegelu segera menatap Pipika, yang juga langsung mengangguk. Momo Xiao memang membawa seorang teman ke sini hari ini. Aku tidak kenal kurcaci itu. Sepertinya aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Oh, begitu. Kurasa, bakatmu dalam alkimia, gadis kecil, sudah sangat bagus. Kalau kau masih seorang herbalis yang hebat, bukankah itu terlalu berlebihan? Hahaha, hati Gegelu yang tertahan akhirnya tenang. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa Shen Yanxiao awalnya adalah monster kecil yang menantang surga. Sejak bereinkarnasi, dia tidak melakukan hal-hal normal. Apapun yang dipelajarinya, kecepatannya seperti menaiki roket. Pemanggil, pemanah sihir, herbalis hebat, penyihir, alkemis. Apa yang dipelajari Shen Yanxiao jauh melampaui imajinasi semua orang. Shen Yanxiao hanya menatap Gegelu sambil tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Ngomong-ngomong, berapa lama temanmu akan tinggal di ibu kota? Tuan Mumufan pernah ingin mengundangnya. Tuan Mumufan adalah kurcaci yang sangat terhormat. Jika memungkinkan, maukah temanmu pergi menemui Tuan Mumufan?
Begitu ia menyadari bahwa tujuan kelompok herbalis itu bukanlah anggota serikatnya, Gegelu langsung bermurah hati dan mulai membantu Mumu Fan mengundang teman Shen Yanxiao untuk berkunjung. Aku harus meminta pendapatnya tentang itu. Shen Yanxiao tidak terburu-buru menjawab. Tujuan utamanya sekarang adalah mendapatkan batang logam. Bab 2267. Batang logam 3. Gegelu tidak terburu-buru. Ia tahu Shen Yanxiao membutuhkan tongkat logam sekarang. Seingatnya, Shen Yanxiao belum membuat banyak terobosan dalam penelitiannya tentang alat-alat suci tingkat tinggi. Jika ia bisa mendapatkan tongkat logam untuknya, ia yakin itu akan membantunya. Membuat batang logam itu tidak sulit. Aku akan meminta seseorang untuk mendapatkannya untukmu. Paling lambat, kamu bisa mendapatkan beberapa batang logam nanti malam. Gegelu tersenyum dan berkata, ia juga senang karena guildnya bisa memiliki alkemis yang sangat ahli. Presiden, saya sudah bertanya kepada penjual mitril jurang. Katanya, sepotong mitril jurang sebesar itu bisa digunakan untuk membuat banyak batang logam. Bantu saya membuat batang logam lengkap dengan mitril jurang. Untuk sisa mitril jurang, coba buatkan beberapa batang logam sederhana untuk anggota guild. Shen Yanxiao mengungkapkan pemikirannya sebelumnya. Ada dua jenis batang logam. Salah satunya adalah jenis yang rumit. Seluruh ujung depan batang logam harus terbuat dari logam langka. Jenis batang logam ini memberikan efek terbaik, tetapi juga yang paling jarang di benua badai, karena logam langka sulit didapat, dan tidak semua logam cocok untuk membuat batang logam. Di seluruh benua badai, hanya alkemis nomor 1 yang memiliki batang logam rumit, sementara alkemis kerajaan lainnya dan presiden berbagai serikat alkemis menggunakan batang logam sederhana. Batang logam sederhana hanya perlu memiliki lapisan tipis logam langka yang menempel di ujung depannya. Shen Yanxiao menghitung bahwa setelah sepotong mitril jurang sebesar itu diolah menjadi batang logam utuh, seharusnya masih ada bagian yang tersisa. Bagian ini setidaknya dapat menghasilkan 3 hingga 4 batang logam sederhana. Satu batang sudah cukup baginya, jadi dia bisa membagikan sisa bahan kepada anggota serikat. Apakah kamu serius, Momo Xiao? Mitril jurang ini sangat berharga, dan kamu menghabiskan begitu banyak uang. Gegelu menatap Shen Yanxiao dengan tak percaya. Mereka semua tahu harga mitril jurang ini. Bahkan sedikit yang tersisa dari Shen Yanxiao saja bernilai puluhan juta koin emas, tapi dia begitu mudahnya memberikannya kepada anggota guild. Aku hanya bisa menggunakan satu sendiri, dan aku tidak butuh yang tambahan. Presiden, jangan sopan padaku. Konvensi alkemis akan segera dimulai. Cepat buat beberapa batang logam. Gunakan dan buat sesuatu yang bagus agar guild kita bisa mendapatkan tempat yang bagus di kompetisi. Shen Yanxiao tentu tahu bahwa dengan karakter Gegelu, akan sulit baginya untuk menerima benda berharga seperti itu, tetapi selama kepentingan guild diutamakan, Gegelu seharusnya tidak lagi menolak. Benar saja, Gegelu berjuang cukup lama sebelum akhirnya menerima hadiah Shen Yanxiao. Dia merasa bahwa dia dan guild benar-benar berutang banyak kepada Shen Yanxiao. Shen Yanxiao baru bergabung dengan guild untuk waktu yang singkat, tetapi dia telah membawa banyak bantuan ke guild mereka. Ngomong-ngomong, setelah membeli mitril jurang, aku masih punya uang tersisa. Aku akan memberikannya ke guild untuk mengisi kembali persediaan alkimia. Sambil berbicara, Shen Yanxiao menyerahkan cincin penyimpanan berisi beberapa koin emas yang tersisa kepada Gegelu. Gegelu gemetar kegirangan. Ramuan Shen Yanxiao dilelang dengan harga lebih dari 110 juta koin emas. Setelah dikurangi 80 juta koin emas untuk mitril jurang, setidaknya tersisa 30 juta koin emas. Lebih dari 30 juta koin emas, dia memberikannya ke guild begitu saja. Momo Xiao, apa yang kau ingin aku katakan? Aku hanya bisa berterima kasih atas kemurahan hatimu atas nama semua anggota guild kita. Air mata menggenang di mata Gegelu. Bab 2268. Batang logam 4. Presiden, Anda tidak perlu bersikap sopan kepada saya. Cepat ambilkan saya beberapa batang logam. Saya menunggu. Shen Yanxiao tersenyum. Uang ini sebenarnya tidak berarti apa-apa baginya, tetapi sangat penting bagi persekutuan alkemis Puko. Tak lama setelah Taoti dan yang lainnya tiba di ibu kota, Shen Yanxiao memperkirakan mereka juga harus meninggalkan benua badai. Koin-koin kurcaci ini sama sekali tidak berguna baginya, jadi lebih baik ia serahkan saja kepada orang-orang yang membutuhkannya. Baiklah,
Aku akan mengambilkannya untukmu sekarang. Gegelu menyeka air matanya dan segera menyimpan mitril jurang dan cincin penyimpanannya. Pipika sudah lama yakin dengan momentum Shen Yanxiao sebagai taipan lokal. Ia menoleh ke Shen Yanxiao dan berkata, Momo Xiao. Apakah kamu akan menikah? Pikirkan aku mudah dibesarkan, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Pipika memiliki keinginan untuk menjadi seorang gigolo. Dia terlalu kaya. Shen Yanxiao terdiam. Tidak masalah kalau kamu tidak menikah. Aku bisa jadi anak baptismu. Pipika telah kehilangan integritasnya. Shen Yanxiao diam-diam berbalik dan langsung mengabaikan Pipika yang gila. Tuan Xiao, jangan pergi. Tolong beri aku sedekah. Tolong jaga aku. Aku bisa memasak, mencuci, dan mengepel lantai. Ratapan Pipika menggema di langit. Karena kemurahan hati Shen Yanxiao, Gegelu secara khusus menginstruksikan Pipika untuk mengungkapkan rasa terima kasih serikat kepada Shen Yanxiao atas tindakan ini, yang secara langsung mengarah ke Tuan Xiao, apakah Anda lapar? Maukah saya mengambilkan buah untuk mengurangi rasa lapar Anda? Tuan Xiao, apakah Anda haus? Saya baru saja membuat teh yang enak. Mau secangkir? Tuan Xiao, Anda sudah bekerja keras. Saya akan memijat Anda, Ibu Baptis. Aku anak baptismu yang sudah lama terpisah darimu. Gelombang besar alkemis tak bermoral mulai memeluk paha Shen Yanxiao satu demi satu, menghalangi pintunya. Kini, Shen Yanxiao bahkan tak berani membuka pintu. Di sisi lain, Yulei di kamar sebelah bersandar ke jendela dan mengintip melalui celah untuk melihat pemandangan yang luar biasa ini. Astaga, apakah para kurcaci ini sudah gila? Mengapa mereka begitu mengagumi Barbie King Kong itu? Ibu Baptis, apakah mereka buta? Itu jelas seorang waria. Kamu harus memanggilku Ayah Baptis. Yulei sangat yakin bahwa kelompok alkemis ini pasti memiliki begitu banyak fantasi yang tidak realistis tentang seseorang karena mereka belum pernah melihat wujud aslinya dan hanya mendengar suaranya yang merdu. Jika mereka tahu bahwa yang bersuara merdu itu sebenarnya adalah Barbie King Kong yang ganas, mereka mungkin akan lari lebih cepat daripada kelinci. Pantas saja orang itu membungkus dirinya begitu erat. Ternyata dia hanya membodohi para kurcaci ini. Tak tahu malu, terlalu tak tahu malu. Hina, terlalu hina. Yulei mengacungkan jempol untuk kecerdasannya. Dia telah menemukan pikiran gelap seseorang yang tak dikenal dengan begitu mudahnya. Tetaplah bersamanya. Suatu hari nanti kau akan menyesalinya. Suatu hari nanti kau akan menyadari betapa gilanya orang itu. Yulei yang hancur tak kuasa menahan diri untuk berpikir jahat. Kegilaan para alkemis berlanjut hingga Gegelu kembali. Malam tiba dan Gegelu kembali ke guild dengan 5 batang logam yang baru saja dibuatnya. Namun, yang ia lihat adalah sekelompok bajingan mengepung pintu Shen Yanxiao sambil melolong memilukan. Tiba-tiba wajah presiden menjadi gelap. Lulu, mulut Gegelu berkedut saat dia memanggil Lulu, mesin humanoid itu mengikutinya. Lulu ada di sini, lemparkan semua bajingan ini ke kolam renang. Bab 2269. Alat suci unggul, 1. Setelah gelombang besar alkemis dilemparkan ke kolam teratai untuk mengisinya, Shen Yanxiao akhirnya mendapatkan kedamaian. Gegelu sangat marah. Dia tidak mengerti mengapa para bajingan ini begitu tak tahu malu. Apa mereka masih kurcaci imut di guild mereka? Shen Yanxiao mendapatkan tongkat logamnya sendiri. Badan tongkat logam itu terbuat dari kayu berharga, yang dipilih sendiri oleh Gegelu untuk Shen Yanxiao. Ketebalan tongkat logam itu hanya setebal jari, dan bagian atasnya terbuat dari mitril jurang. Dari keempat batang logam yang tersisa, Shen Yanxiao mengambil 2 dan memberikannya kepada Gegelu dan Pipika, sambil mengucapkan terima kasih atas perawatan mereka yang tiada henti. Sementara itu, 2 batang logam lainnya diserahkan kepada Gegelu agar dia memilih sendiri para alkemis yang layak menggunakan batang logam tersebut. Dengan 5 batang logam dan sejumlah besar uang dari Shen Yanxiao, persekutuan alkemis Puko bisa dikatakan penuh darah. Semua alkemis tenggelam dalam sesi alkimia yang intens, berdoa agar mereka dapat meraih kejayaan bagi serikat mereka di konvensi mendatang. Shen Yanxiao mengambil tongkat logamnya dan langsung masuk ke laboratorium. Ia benar-benar lupa tentang suara kue yang menyebalkan di sudut ruangan. Melihat deretan logam langka di depannya, Shen Yanxiao perlahan mengelus gelang di pergelangan tangannya. Roh elemen api yang tertidur di tungku multi-elemen merasakan panggilan Shen Yanxiao dan segera menyalakan apinya sendiri. Api yang berkobar menyala di telapak tangan Shen Yanxiao.
Dalam satu tarikan napas, Shen Yanxiao meletakkan potongan logam langka pertama di atas api untuk memadamkannya. Potongan pertama, kedua, dan ketiga. Shen Yanxiao terus-menerus menempatkan logam langka yang dibutuhkan untuk membuat alat suci ke dalam api untuk meleburnya. Pada saat ini, pikirannya sangat terfokus. Ketika potongan-potongan logam langka dilebur bersama, Shen Yanxiao mulai mengintegrasikannya. Proses integrasi berjalan agak lambat. Shen Yanxiao sangat berhati-hati dalam setiap langkahnya. Kegagalan sebelumnya terjadi selama proses integrasi. Bisakah dia membalikkan kekalahan kali ini? Ketika logam-logam yang menyatu-menyatu menjadi satu, Shen Yanxiao jelas merasakan beberapa kekuatan spiritual dahsyat yang terus-menerus bertabrakan. Ia tiba-tiba mengambil batang logam di satu sisi dan menahan napas. Saat kekacauan mencapai puncaknya, ia dengan lembut menekan batang logam itu ke logam yang menyatu. Dalam sekejap, semua kekacauan lenyap tanpa jejak. Kekuatan spiritual yang gelisah beberapa saat lalu menjadi tenang saat ini. Mata Shen Yanxiao berbinar-binar karena kegembiraan. Berhasil, setelah menstabilkan jiwa logam terintegrasi, Shen Yanxiao akhirnya dapat memulai langkah terakhir. Agar lebih mudah dibawa, Shen Yanxiao langsung membuat alat suci pertama menjadi bentuk cincin, yang dapat disesuaikan secara bebas menurut ketebalan jari pemakainya. Melihat cincin perak di jarinya, senyum tipis tersungging di bibir Shen Yanxiao. Ia menggigit ujung jarinya dan meneteskan setetes darah ke alat suci itu. Cahaya cemerlang bersemi di antara jari-jarinya dan aliran udara yang kuat menyelimuti seluruh ruangan. Dengan darah Shen Yanxiao sebagai pemandunya, alat suci ini telah mengenali tuannya. Pikiran Shen Yanxiao terhubung langsung dengan alat suci tersebut. Ia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan spiritual yang dahsyat sedang menunggu untuk dipanggil dari dalam alat suci tersebut. Akhirnya berhasil, Shen Yanxiao tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Setelah sekian lama berusaha, akhirnya ia berhasil membuat alat suci superior pertamanya.